Lex Legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Joko Sutono yang beranggotakan saya, Kartiges Cigitiswari Yorarani Aletea, selaku pembicara penyimpul, bersama dua rekan saya, Orlando Wilson sebagai pembicara pertama yang berdiri pada posisi pro, dan Ferdian Barens selaku pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra, yang pada hari ini akan memperdebatkan mosi terkait anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan melalui pengadilan militer. Seorang pelapor khusus PBB, Bakrewalin Yae, dalam wacana HAM menilai bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh anggota TNI melalui pengadilan militer merupakan suatu sistem yang kurang efektif dan tidak banyak membantu. Menurutnya, sistem yang menempatkan lembaga militer untuk mengadili anggotanya sendiri sulit membangkitkan rasa kepercayaan publik, sehingga ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seorang militer seharusnya diadili oleh pengadilan HAM dan bukan pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, untuk memperkuat posisi kami, izinkanlah saya untuk menjelaskan argumentasi kami dari tim pro untuk mendukung mosi kita sehingga anggota militer tersebut harus diadili dalam pengadilan HAM. Masuk ke dalam tataran argumentasi kami, Dewan Juri, landasan hukum nasional yang saat ini berlaku sudah sangat jelas. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28 huruf I ayat 5, menyatakan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM ini dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat yang merupakan perbuatan berdampak luas pada tingkat nasional maupun internasional. Lalu, pelanggaran ini juga bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga disebut sebagai extraordinary crimes. Perbuatan ini menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat secara luas, sehingga pemerintah segera perlu melakukan pemulihan keadaan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bila kita menelaah lebih dalam terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM dan mengacu pada pasal 1 tentang definisi setiap orang itu, maka setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Berangkat dari definisi ini saja, anggota militer diatur sebagai subjek undang-undang ini. Hal ini membuat argumen untuk mengadili anggota militer di pengadilan militer sudah tidaklah tepat. Bahkan, terdapat aturan pada pasal 42 yang secara eksplisit mengatur tentang seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada ide dari pembuat undang-undang untuk menyertakan anggota militer tunduk dalam peraturan perundang-undangan ini. Dewan Juri, dengan adanya pertentangan antara beberapa norma yang setingkat, yakni Undang-Undang Pengadilan HAM dan juga Undang-Undang Peradilan Militer, maka tepat bagi kita untuk merujuk pada satu asas lex specialis derogat legi generalis, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam hal ini, Undang-Undang Pengadilan HAM adalah undang-undang yang bersifat khusus. Jadi, meskipun ada peradilan militer untuk anggota militer, tetapi apa yang diperbuat oleh anggota militer tersebut membuatnya patuh kepada Undang-Undang Pengadilan HAM. Dewan Juri, seandainya memang ada anggota militer yang akan diadili dengan pengadilan HAM, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidaksetujuan dalam masyarakat. Pada survei yang diadakan oleh Litbang Kompas, mayoritas publik dengan sejumlah 83,9% setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Peradilan Militer dengan harapan lebih transparan, lebih akuntabel, serta tidak menimbulkan impunitas bagi anggota militer. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini merasakan bahwa peradilan militer kurang transparan dan kurang akuntabel. Melihat dari hukum yang berlaku,
asas serta keadaan masyarakat saat ini menentukan memang sudah selayaknya pelanggaran HAM diadili dalam pengadilan HAM. Sejalan dengan itu juga Dewan Juri dengan diadilinya di dalam pengadilan HAM akan mencapai suatu tujuan hukum yang kita ketahui, yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Dewan Juri, mekanisme yang kami gagas untuk menjawab permasalahan musik kali ini adalah dengan melakukan pembaruan pada Undang-Undang Peradilan Militer sehingga pasal 74 dalam Undang-Undang TNI dapat berlaku dan mempertegas anggota militer tidak hanya tunduk pada peradilan militer. Dengan ini dapat lebih jelas lagi bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat diadili melalui mekanisme pengadilan HAM. Pakar Hukum Pidana Militer Universitas Gadjah Mada, Dr. Supriyadi pernah mengemukakan bahwasanya pengadilan militer memiliki kewenangan yang absolut terhadap anggota militer dan memiliki mekanisme khusus yang relevan dengan disiplin, hierarki, dan sistem pembinaan narapidana di lingkungan militer. Sehingga pengadilan militer penting untuk menjaga kredibilitas dan penegakan hukum di ruang lingkup TNI, serta memiliki sistem yang lebih memahami konteks militer dibanding pengadilan HAM itu sendiri. Sehingga Dewan Juri Terhormat tepat untuk menolak mosi perdebatan. Dewan Juri titik tekan penolakan kami terhadap mosi perdebatan pada hari ini bertumpu pada bagaimana pemahaman konteks operasional dari penegakan hukum dalam ruang lingkup militer, yang mana menjadi suatu hal yang sangat urgensi Dewan Juri dalam penanganan pelanggaran HAM berat di peradilan militer karena mengandung karakteristik unik dari tugas dan struktur militer yang tentu sangat berbeda dengan sistem peradilan sipil pada umumnya. Terlebih lagi apabila kita menilik pada pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI yang menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan hukum militer, sehingga mekanisme peradilan yang relevan pun adalah peradilan militer. Dalam sistem peradilan militer Indonesia, kewenangan penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota militer, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat, melibatkan peran penting dari atasan yang berhak menghukum atau ANKUM, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, menerima laporan, dan melakukan penahanan terhadap bawahannya sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. ANKUM sebagai atasan langsung berada dalam posisi strategis untuk memahami kondisi operasional, dinamika komando, dan konteks situasi di mana pelanggaran tersebut terjadi, sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih tepat dan akurat dibandingkan penyidik sipil yang tidak terlibat langsung dalam struktur militer. Konteks operasional ini mencakup pemahaman tentang hierarki komando, aturan penggunaan kekuatan, serta situasi taktis yang dihadapi anggota militer saat melakukan tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Misalnya dalam operasi militer Dewan Juri, keputusan yang diambil oleh anggota militer seringkali didasarkan pada perintah atasan dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang begitu kompleks dan juga dinamis. Oleh karena itu, peradilan militer yang memiliki akses dan pemahaman mendalam terhadap dokumen rahasia, strategi operasi, dan kultur militer dapat menilai apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang disengaja atau akibat keadaan darurat dalam konteks tugas militer itu sendiri. Selain itu, dari sisi perlindungan keamanan negara, peradilan militer memungkinkan pembatasan akses terhadap informasi rahasia Dewan Juri yang berkaitan dengan operasi militer tersebut, di mana dalam kasus pelanggaran HAM berat, seringkali terdapat dokumen dan data yang bersifat strategis dan sensitif, yang jika dibuka ke publik dalam persidangan sipil, dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, peradilan militer dianggap lebih tepat karena mampu menjaga kerahasiaan tersebut tanpa mengorbankan proses hukum. Adapun untuk mendukung pendirian kami, patutlah kita berkaca pada negara Argentina, yang mana negara Argentina dalam hal penanganan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer justru mengembangkan model pengadilan campuran Dewan Juri, yang mana hal tersebut menggabungkan hakim sipil dan militer untuk menyeimbangkan aspek keadilan dan pemahaman konteks operasional, namun tetap mengakui pentingnya keahlian militer dalam menilai konteks tindakan itu sendiri Dewan Juri. Adapun mekanisme jitu non-solutif yang kami gagas ialah yang pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer agar secara eksplisit mengatur kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran HAM berat oleh anggota militer dengan memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Secara rinci, revisi undang-undang tersebut harus memastikan terakomodirnya standar HAM internasional dan prinsip-prinsip peradilan adil sehingga pengadilan militer tidak menjadi ruang impunitas bagi pelanggaran HAM berat. Dan kedua, kami akan membangun sistem peradilan militer campuran dengan komposisi hakim sebesar 2:3, yang mana komposisi hakim tersebut mencakup hakim sipil yang memang pakar dalam konteks hukum dan HAM, serta hakim yang ditunjuk oleh militer untuk ikut mengadili kasus pelanggaran HAM berat terkait.
Pelaksanaan peradilan militer campuran ini dapat diaktualisasikan melalui pilot project yang diterapkan di daerah rentan konflik terlebih dahulu seperti Papua dan Aceh. Adapun peradilan ini nantinya akan terintegrasi dengan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM atau lembaga pengawas eksternal lainnya, yang mana hal tersebut akan memastikan proses peradilan militer berjalan dengan transparan dan akuntabel. Lalu yang terakhir, Dewan Juri kami akan menetapkan mekanisme pengawasan dan juga evaluasi berkala terhadap keputusan pengadilan militer yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan pakar hukum HAM, serta meningkatkan kapasitas aparatur militer dan hakim militer melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hukum HAM dan standar peradilan internasional agar penanganan kasus pelanggaran HAM berat dilakukan secara profesional dan sesuai hukum dalam peradilan militer itu sendiri. Telah sampailah kita pada akhir perdebatan, maka izinkanlah saya untuk menarik benang merah dari argumentasi yang telah disusun secara apik oleh kedua rekan tim kami, serta memberikan konklusi perdebatan kita pada hari ini. Sejatinya, baik pembicara pro maupun pembicara kontra memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai sistem peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer sehingga dapat membawa kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam menyikapi konteks musik kita pada hari ini, diperlukan suatu sistem peradilan yang ideal, yang terdiri dari kerangka hukum yang jelas, serta aparat penegak hukum yang profesional. Dalam status quo, terdapat ambiguitas terkait kompetensi peradilan dalam menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Seharusnya, menurut Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, anggota militer tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pelanggaran HAM berat merupakan tindak pidana yang ditegakkan melalui pembentukan peradilan khusus yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 memperjelas subjek yang terikat pada undang-undang tersebut ialah setiap orang, termasuk orang perseorangan dan kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi. Akan tetapi, Pasal 65 ayat 2 belum dapat berlaku karena bunyi ayat 3 yang mengharuskan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terlebih dahulu. Sehingga, selain merevisi dengan memperjelas kewenangan dan kompetensi peradilan militer hanya untuk hukum pidana militer, perlu dipertimbangkan pula mekanisme hakim campuran dalam peradilan HAM berat seperti yang telah diterapkan di Argentina, yakni dengan menjadikan hakim militer sebagai bagian dari komposisi hakim peradilan HAM berat yang dilanggar oleh anggota militer. Hal tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan aspek keadilan dan pemahaman konteks operasional, namun tetap mengakui pentingnya keahlian militer dalam menilai konteks tindakan, mengingat tindakan yang dilakukan oleh anggota militer dalam situasi taktis yang memiliki karakteristik unik karena mencakup pemahaman tentang hierarki komando dan aturan penggunaan kekuatan. Hal tersebut tentu diimbangi dengan penguasaan kuat oleh lembaga independen seperti Komnas HAM dengan melibatkan masyarakat sipil sehingga menjamin proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan tanpa impunitas. Pro kontra demokrasi, demokrasi garansi konstitusi. Cukup sekian dan terima kasih.